A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat baru ya, sesuai urutan mundur setelah sebelumnya surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ya, sekarang surat ke-83 Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin artinya yang curang, ya, curang dalam timbangan. Seperti biasanya ya, pembahasan atau kajian dari kitab At-Tafsirul Munir ini dimulai dengan membahas atau apalah gitu ya tentang nama. Surat ini dinamai dengan Al-Mutaffifin, yang dimana kata tersebut itu di dalam surat ini ada di ayat pertama, yaitu wailul lil mutaffifin. Dari kata tersebut ya, dari Al-Mutaffifin yang ada di ayat pertama itu, yang kemudian ya, kata tersebut dijadikan nama surat ini ya, arti Al-Mutaffifin itu allazina yabkhasunal mikyala wal mizana imma bil izdiyadi iniqtadau minan nas wa imma bin nuqsani in qadauhum aw wazzanu aw kalu lahum. Itulahnya arti Al-Mutaffifin nih. Al-Mutaffifin adalah orang yang curang ya, dalam takaran atau timbangan. Nanti di dalam suratnya juga adanya curangnya itu seperti apa, yaitu dia menimbang atau menakar atau menimbang lebih apabila menimbang dari yang lain untuk dirinya, dan menakar atau menimbang kurang apabila dia menimbang atau menakar untuk orang lain. Nah, hal ini dulu di zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu ya, saat itu ya. Seperti yang paling dikenal ya, yang paling terkenal dari kaum Nabi Lut itu satu dosa besar ya. Satu dosa besar yaitu menyukai sesama jenis. Itu kan yang diungkap oleh Allah ya, dosa terbesar kaumnya itu adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Itu yang menyebabkan mereka kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah itu karena dosa tersebut. Nah, di zaman Nabi Syuaib itu, Nabi Syuaib menghadapi orang-orang yang dosanya itu adalah ini Al-Mutaffifin. Sama-sama berarti saat itu Nabi Lut ya menghadapi satu kaum dengan perilaku yang demikian yang merupakan dosa besar, hingga Allah mengazab mereka gitu ya, sekaligus kaumnya itu kaum yang durhakanya ya, kaum Nabi Lut yang durhakanya yang berperilaku demikian itu oleh Allah dimusnahkan semuanya. Nah, kaum Nabi Syuaib juga sama, di mana saat itu ya ini Al-Mutaffifin ini dulu gitu ya. Ini yang terjadi di zaman Nabi Syuaib, kaumnya itu melakukan ini ya, tatfif. Kalau pekerjaannya tatfif namanya, curang ya. Curang itu kalau menimbang dari orang lain untuk dirinya dia menimbang lebih, tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, yang menimbang atau menakar untuk orang lain, dia kurangi. Nah, ini sudah menjadi
kebiasaan gitu ya, menjadi kebiasaan tradisi yang berlaku di zaman Nabi Syuaib. Itulah dosa kaumnya gitu ya. Dosa kaum Nabi Syuaib itu diazab oleh Allah itu karena dosa yang ini. Di zaman sekarang, wah segala aya. Di zaman sekarang ini semua dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu ada semuanya. Itu ya arti itu namanya penamaannya al-mutaffifin diambil dari kata tersebut, kata al-mutaffifin yang ada di ayat yang pertamanya yang artinya seperti yang tadinya. Humul ladzina yabkhasunal mikyala wal mizan, dan selanjutnya tadilah yaitu orang-orang yang curang dalam takaran atau timbangan. Kalau menimbang atau menakar untuk dirinya dia melebihkan, ya kalau dia menimbang atau menakar untuk orang lain dia kurangi. Nah kemudian poin kedua yaitu munasabah atau korelasi kaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Nah, surat Al-Mutaffifin dengan surat sebelumnya, surat ke-82, surat Al-Infitor. Al-Infitor itu langit terbelah. Kalau yang baru selesai kita kaji ya, surat ke-84 Al-Insyiqaq artinya juga langit terbelah. Jadi al-infitor izas samaun fatorot, apabila langit terbelah. Izas samaun syaqqat, al-insyiqaq yang sebelumnya juga artinya terbelah. Nah korelasinya sekarang ya, korelasinya kaitannya surat Al-Mutaffifin dengan surat sebelumnya, surat Al-Infitor itu ada 4 poin. Ada 4 hal yang korelasi, artinya ada keterkaitan nih antara apa yang ada di surat Al-Mutaffifin ini dengan yang ada di surat Al-Infitor. Nah yang pertama di surat Al-Infitor Allah menerangkan, seperti kebanyakan, seperti mayoritas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu yang ada ini, yang surat-surat juz amma, surat-surat pendek ya, itu mayoritas itu suratnya Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun di periode Mekah, yaitu ketika Rasulullah SAW belum hijrah. Secara umumnya di Mekah itu ya katakanlah ya Islam muncul di Mekah, kemudian Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam kan tidak jauh-jauh, kan asalnya ya di sana di sekitar di kota Mekah gitulah. Karena ternyata kan di tempatnya sendiri Rasulullah menyebarkan Islam itu tidak mudah ternyata. Ya, tantangan rintangannya luar biasa dari kaumnya sendiri, bahkan yang menjadi gembongnya bener gembong kekufuran yang menghalangi, menentang gitu tabligh dan dakwah Rasulullah itu adalah uaknya sendiri, yaitu Abu Lahab. Itunya gembongnya kafir kaum Quraisy yang menentang, menghalangi gitu tabligh dan dakwah Rasulullah menyampaikan dan mengajak orang masuk Islam itu ternyata bukan orang lain. Nah kebanyakan memang di awal kemunculan Islam, ayat-ayat yang Allah turunkan itu ya, yang disebut Makkiyahnya karena masih di Mekah, itu membangun akidah, membangun keyakinan. Ternyata memang tidak mudah, berarti ini cukup memakan waktu bertahun-tahun ya Allah membangun gitu ya keyakinan, mengubah keyakinan orang-orang jahiliyah yang tidak jelas sebetulnya ya, keyakinannya tidak jelas karena mereka kan bukan berdasarkan
agama mereka kan bukan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Mereka agama animisme, paganisme, agama yang dari mitos lah, dari kepercayaan yang terus diajarkan secara turun-temurun tanpa pegangan, tanpa landasan yang jelas. Sampai hari ini masih banyak agama yang demikian. Nah, mengubah keyakinan, mengubah akidah gitu ya, dari itulah agama sebutnya agama animisme, paganisme yang asalnya hanya dari tradisi, budaya, mitos. Di semua daerah ini pasti ada. Di kita juga dulunya di sekitar kita gitu ya, hal seperti itu ada dan menjadi aturan yang dipatuhi. Kalau haram itu pawali dan kumaonam. itu suami istri sih, pamali dan maonam. Itu yang kemudian dijadikan, itu sangat ditakuti, dulu ditaati benar gitu kan. Karena ya itulah yang menjadi pegangan, Padahal belum pernah bertemu dengan Pak Mali itu, entah yang mana. Jeung Mak Onam kan dia kena apal mama yang lain, Mak Onam lu sudah apal. Nah dulu ya Allah menurunkan Islam di Mekah itu, nah di tengah-tengah masyarakat yang demikian. Masalahnya itu diyakini gitu, itu diyakini oleh mereka, dan ini di setiap daerah pasti ada yang seperti ini karena fitrah, namanya fitrah, kodrat, tabiat manusia itu Allah tanamkan pada semua makhluk, bukan hanya manusia saja. Pada semua makhluk Allah menanamkan fitrah bahwa saya ini makhluk, saya ini ada yang menciptakan dan saya harus menghamba kepada yang menciptakan, atau disebutannya menghamba kepada Tuhan. Nah hanya mencari Tuhan ternyata nggak ketemu karena mereka melakukan pencarian sendiri, manusia melakukan pencarian sendiri. Namanya manusia kan sudah jelasnya untuk Allah gaib, Tuhan gaib, untuk hal gaib nggak akan mampu. Nah maka yang ditemukan oleh orang-orang di setiap daerah beda-beda. Karena bagaimana cara manusia berpikir itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah sehingga mencari Tuhan ya banyaklah kemudian ditemukan, berbeda pastilah di setiap daerah itu beda-beda. Nah Allah kemudian mengutus Nabi untuk, nah selama di Mekahnya, periode Mekah itu mayoritas ayatnya itu membangun akidah, mengubah akidah gitu ya, keyakinan nih, mengubah akidah, membangun keyakinan. Nah di mana kan akidah atau keyakinan ini adalah fitrah manusia, tidak ada manusia yang tidak punya keyakinan, itu nggak ada. Ateis ternyata kan, coba tanya ateis punya keyakinan nggak? Ada. Ya, apa keyakinannya? Tuhan itu tidak ada. Itu keyakinan mereka. Akidah namanya. Bahasa Arabnya akidah ya. Gak ada, tidak, itu fitrah atau bagiannya fitrah, bagian dari yang namanya manusia itu memiliki akidah. Dan akidah yang benar itulah, inilah yang Allah mengutus para nabi. Ini mayoritasnya, mayoritas kebanyakan itu ya, mayoritas surat-surat Makkiyah itu isinya yang membangun ke arah sananya, membangun akidah, membangun keyakinan yang benar, akidah yang benar dan kuat. Itu ya, akidahnya, keyakinan yang benar dan kokoh, kuat. Sehingga tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa, tidak mudah berubah. Nah, seperti contoh-contohnya yang dialami oleh Bilal. Dia yakin gitu ya bahwa dia sudah mendapat pelajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kan, disiksa seberat apapun tidak berubah.
Kemudian Khobabnya kemarin-kemarinnya yang mendapatkan siksaan itu dari kaumnya sangat berat lah. Sampai disebut bapaknya kesabaran gitunya. Khobab dalam menghadapi hal yang demikian juga keyakinannya tidak berubah. Nah itu jadi akidah itu ya jadi sebut yang pertama harus benar gitu. Keyakinan itu yang ada pada diri manusia itu harus benar. Tentang bertuhan karena Allah ya persisnya lah Tuhan kan tidak ada yang lain ya. Karena Allah itu gaib, kemampuan manusia itu dibatasi oleh Allah hanya untuk perkara yang nampak. Untuk hal gaib gak akan bisa menemukan sendiri. Allah kemudian mengutus semua nabi, para nabi lah itunya. Allah mengutus yang terakhir Rasulullah SAW itu untuk mengajarkan hal yang sama kepada manusia seperti nabi-nabi sebelumnya. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Nah itulah yang harus dijadikan keyakinan. Dan ini wajib, harus, kudu, tidak boleh tidak. Nonde itu. Ya akidah manusia itu hanya itu yang benar. Karena ini dari Allah ilmunya yang oleh manusia kan tidak bisa didapat. Allah yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itulah akidah yang benar untuk manusia. Nah, untuk membangun itu gitu ya, selama di Mekah surat-suratnya itu turun untuk membangun akidah, membangun keyakinan. Nah, yang pertama nih ya, di surat sebelumnya, di surat Al-Infitor Allah menerangkan keadaan, situasi, kondisi hari kiamat, yaitu pada ayat yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Ini ayat terakhirnya, ayat terakhir dari surat Al-Infitor nih. Yauma la tamliku nafsin an nafsin syai'a, yaitu pada hari satu diri seseorang gitu ya tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak bisa berbuat apapun untuk orang lain. La yamliku nafsun li nafsin, artinya seseorang untuk seseorang yang lain. Ya, seseorang tidak memiliki kekuasaan apapun untuk, artinya menyelamatkan gitunya, tidak bisa memiliki kekuasaan apapun untuk menolong, menyelamatkan yang lainnya. Wal amru yauma idzin lillah, pada hari itu segala urusan di tangan Allah. Nah, kan hanya Allah kan. Nah, ini kalau ringkasannya, hanya ringkasannya di Al-Fatihah, karena Al-Fatihah yang 7 ayat itu kan ringkasan dari seluruh Al-Quran. Ini 7 ayat ya gitu ya, berarti mulai dari bismillah Allah yang memulai, artinya Allah yang memulai. Kemudian Allah itu siapa? Allah menciptakan alamin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah untuk urusan akhirat hanya diwakili dengan 1 ayat di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Tentang akhirat mah iya dengan hiji di Al-Fatihah kan tentang akhirat, Maliki Yaumiddin. Nah di antaranya ini ya yang apa namanya kalau disebut di dalam Al-Fatihahnya ke Maliki Yaumiddin itu karena Al-Fatihah itu ringkasan dari seluruh Al-Quran. Tentang akhirat hanya ini saja, hanya disebut disebutkan ya, diterangkan Maliki Yaumiddin. Nah di antaranya ini kan salah satu bagaimana kondisi, bagaimana situasi di akhirat nanti. Di ayat ini Allah menerangkan di akhirat itu kan yaumanya itu nantinya pada hari di akhirat, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa, tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menolong, menyelamatkan siapapun. Tidak syai'an nanti pakai nakiroh. Artinya banget sedikit pun, benar-benar siapapun tidak bisa menolong atau menyelamatkan siapapun. Sedikit lagi ya, sedikit melebarnya. Apa tidak bertentangan?
dengan hadis yang kemarin-kemarin kan, bahwa seseorang itu bisa memberi syafaat kepada sahabatnya, seseorang itu bisa memberi syafaat kepada kawannya. Itu ada hadis yang demikian ya. Nah, apa ini tidak bertentangan itu kan dengan pernyataan di sini la tamliku, itu tidak bisa, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak bisa berbuat apapun lah itunya untuk menolong dan atau menyelamatkan siapapun. Di Al-Baqarah ada, di surat Luqman ada, gitunya, bahwa di beberapa surat juga oleh Allah dimuat nih, bahwa orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya, demikian juga sebaliknya. Nah, apa tidak bertentangan dengan hadis yang barusannya? Nah, ternyata itu kemarin kan sudah disampaikannya. Seseorang itu bisa menolong sahabatnya. Yang disebut menolong di situ kan ternyata hanya mengambil jasad, di mana orang yang abadi di neraka itu tidak akan mati terus itunya, mengalaminya siksa di neraka itu disiksa. Orang yang Allah nyatakan masuk neraka dan abadi tidak akan mati selama-lamanya dan di dalam hidup di dalam siksaan. Sementara orang yang hanya sementara nanti jangan dikira dua poe yang tidak abadi di neraka akan berakhir dengan kematian. Begitu habis masa hukumannya di neraka, mati di dalam neraka. Nah, Allah memerintahkan kepada penghuni surga, bisa jadi mungkin itu kawan kamu, coba lihat, ambil, kasihan. Nah, itu yang disebut menolong itu kan bukan menghentikan azab yang sedang yang sedang azab yang sedang ditimpakan kepada seseorang, turunlah sebagai superhero. Penghuni surga sebagai superhero, malaikatnya dilawan untuk menghentikan azabnya, bukan demikian. Siapapun tidak bisa menyelamatkan siapapun. Hanya yang disebut menolong saudaranya, menolong sesamanya, menolong sahabatnya di akhirat itu hanya seperti itu ternyata. Memang habis masa hukumannya. Setelah habis masa hukumannya mati. Ini penghuni nerakanya, yang tidak mati itu yang abadi. Ini bukan menolong, apalagi waktu waktu digusur gitu, diseret oleh malaikat, mau dilemparkan ke dalam neraka, datanglah Kapten Amerika jadi Spider-Man menghalangi malaikat sampai tidak jadi masuk neraka. Nabi saja nggak bisa demikian. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa demikian. Ini jelas ya ayat ini diantara situasi di akhirat nanti, seseorang siapapun tidak memiliki latamliku, itu tidak memiliki kekuasaan apapun sedikit pun, pakai syai'an di sini ya, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun dalam bentuk apapun untuk menolong atau menyelamatkan yang lain. Wal amru yauma idzilillah, segala urusan pada hari itu di dalam genggaman Allah, nah, ada di tangan Allah. Nah, hal ini adalah ancaman berat. Kata-kata itu adalah ancaman berat, ancaman besar dari Allah bagi wa zalika yaqtadi tahdidan aziman. Itu maknanya adalah ancaman yang keras, berat, besar gitu ya, bagi lil usot, bagi orang-orang yang durhaka. Ya, usot itu jama dari bahasa Arab, mungkin baik telah bahasa Arab nama. Bagi orang-orang yang durhaka lah gitunya, yang ya durhaka lah pokoknya, yang berdosa gitu ya. Kesannya sih, tapi kesannya di sini usot itu atau nanti juga ada di pada ayatnya ya, yaitu orang yang ya dosanya keterlaluan gitunya, dosanya terlalu banyak. Artinya ketika hidup di dunia itunya, yang oleh Allah diberi kesempatan untuk beramal soleh itu malah disia-siakan,
malah diabaikan, malah digunakan untuk banyak berbuat dosa. Nah, ini ancamannya yang luar biasa berat nih dari Allah ya. Nah, kemudian di surat ini korelasinya ya, di surat sebelumnya Allah mengakhiri dengan redaksi ayat yang demikian yang barusan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah, yang maknanya adalah yang barusan bahwa ini ancaman berat, ancaman keras nih dari Allah bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian andai surat ini satu kesatuan lah, bukan dua surat yang terpisah gitu ya. Nah, kemudian Allah merangkainya dengan wailul lil mutaffifin. Andai gitunya dua surat ini masih satu rangkaian, andai bersambung gitunya setelah wal amru yauma idzilillah itu kemudian ke ayat wailul lil mutaffifin. Ini salah satu at-tatfifnya, pekerjaannya, kelakuannya at-tatfif yang tadi al-mutaffifin orang ya. Seperti kalau kafir itu orangnya, kalau amalannya, kelakuannya, perbuatannya kufur. Musyrik orangnya, ya perbuatannya syirik. Nah, ini al-mutaffifin itu adalah orang yang kalau perbuatannya tatfif namanya. Curang lah itunya, tadi curang ketika menakar atau menimbang. Nah, Allah merangkaikannya dengan ayat wailul lil mutaffifin di awal surat ini. Ini adalah ancaman berat az-zajru katanya tentang yaitu di perbuatan at-tatfif ya, al-bakhsu fil mikyali wal mizani bisyai'il qalil. Ya, yaitu ya, curang ya di dalam menakar atau menimbang meskipun hanya sedikit. Apa deui atuh ari meuli sakilo ngono katarima saos mah loba teuing atuh gede teuing eta meuli sakilo nu katarima saos piraku sedikit gitunya, tapi tidak terasa oleh si, bisa jadi katakanlahnya oleh si pembelinya gitulahnya, oleh si pembeli, oleh si penerima itu tidak terasa gitu bahwa itu dikurangi baik takaran atau bentuknya takaran ataupun timbangan. Artinya ini larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala nya tentang hal ini. Nah, di mana tadi di awal saya katakan bahwa ini adalah kelakuan kaum Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu menghadapi kaum yang budayanya, tradisinya, kebiasaannya seperti ini. Dan itulah sebab utama Allah mengazab kaum Nabi Syu'aib itu, ini dosanya, ini kelakuannya yang seperti ini. Coba kita bandingkan tadinya dengan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kan dikenal atau oleh Allah juga dikisahkan, diceritakan, diberitakan oleh Allah. Kenapa Allah mengazab mereka? Kenapa Allah mengazab kaum Nabi Lut? Satu kan yang paling terkenal bahwa dosa mereka itu adalah ya tabunannya aja sebetulnya penyuka sesama jenis. Kan itu kan yang menyebabkan satu dosa yang itu kan yang diungkap oleh Allah. Kenapa Allah mengazab kaum Nabi Lut? Kemudian kenapa Allah mengazab kaum Nabi Syu'aib? Ini dosa yang sudah mewabah gitulahnya. Ya, dosa yang sudah mewabah menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi biasa gitu, yaitu at-tatfif, curang di dalam timbangan atau takaran. Kalau kita melihat dua hal ini berarti ini sama-sama dosa besar hingga Allah menurunkan azab bagi mereka. Tadi kan sama-sama dosa besar nih hingga Allah menurunkan azab karena dosa yang itu. Nabi Lut karena apa namanya? Garileuh ngomong lagi. LGBT lagi bete atuh mau LGBT mah. Nah, eta lagi bete.
Itu kan karena dosa itu kan Allah memberitakan kenapa Allah menurunkan azab yang dahsyat kan azab bagi kaum Nabi Lut. Dihujani batu yang besar dini hari lagi. Artinya mana ada persiapan. Dihujani oleh batu sambil tanah mereka itu dibalikan. Rumahnya jadi terkubur dan atapnya menghadap ke bawah lah. Kalau atap rumah di kita genting kayak begini gitu kan ada kan seperti ini bentuknya. Nah oleh Allah dibalikan dengan tanahnya jadi rumahnya menghadap ke bawah. Dibalikan gitu perlahan-lahan sambil dihujani batu kemudian dibalikan rata tanpa bekas, hilang semuanya satu kaum. Nah itu azab Allah mengazab sedemikian berat, artinya ini dosa apa sih mereka hingga Allah menurunkan azab? Artinya bukan dosa ecek-ecek, bukan dosa kecil, bukan dosa sembarangan. Ini dosa besar hingga Allah menurunkan azab. Ini juga sama. Allah mengazab kaum Nabi Syuaib itu karena dosa apa? Ini yaitu tatfif. Seperti masyarakat kaum Nabi Lut ya itu kan ya sudah jadi mewabah. Semuanya sudah menjadi tadi. Eta nu tahu jeung bala-bala lah pokokna mah. El teh ting naon teh. Oh leupeut eta teh. El teh leupeut gehut bala-bala tahu teh. LGBT teh leupeut gehu bala-bala. Jeung tahu isi teh. Itu satu ya kaitannya sama-sama artinya ya Allah mengancam dengan azab yang berat pada hari kiamat karena umumnya inilah metode Allah untuk membangun akidah manusia, banyak menerangkan hari kiamat, banyak menerangkan situasi di akhirat. Di antaranya di surat ini dengan ayat yang tadi, nah kemudian ya korelasinya bahwa al-mutaffifin itu dimulai dengan wailun lil mutaffifin itu Allah mencegah maksudnya ya. Allah mencegah maksudnya itu Allah mencegah jangan sampai terjadi, berarti Allah mengungkap wailun lil mutaffifin itu untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi. Dan bukti sejarah pun sudah nyata, sudah jelas bagaimana Allah bertindak kepada kaum Nabi Syuaib itu karena ini al-mutaffifin. Ya, artinya ini azajru anitatfif nyafayamna'u minhu. Dan ini dosa besar. Nanti juga akan sampai juga ke penjelasannya karena diantaranya karena kan dengan seperti ini maka akan menumbuhkan pada akhirnya akan menumbuhkan diri jasad yang nerakalah yang paling berhak untuk jasadnya itu, yaitu dari penjelasan Rasulullah SAW hadis nate anu kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap lahmin daging itu awak sebetulnya jasad badan itulahnya. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka yang lebih pantas untuk menjadi bagiannya. Ya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Dari tatfif ini akan ke sana berarti nantinya. Ya, karena melakukan kecurangan berarti kan ada yang sebetulnya bukan haknya.
Kan berarti bukan haknya berarti kan. Ketika dia menimbang untuk dirinya dia lebihkan, ketika dia menimbang untuk orang dia kurangi. Berarti ketika menimbang untuk dirinya ada hak orang yang diambil. Ketika dia menimbang atau menakar untuk orang lain ada hak orang lain yang dia ambil. Nah, terus dia makan. Dan terutamanya bahwa inilah kelakuan masyarakat, kelakuan kaum Nabi Syuaib hingga Allah menurunkan azab kepada mereka karena dosa ini. Nah, kemudian yang kedua, korelasi kedua, kaitan kedua, di dalam dua surat ini sama-sama seperti juga tadinya sudah saya sampaikan umumnya gitu, surat-surat Makkiyah banyak sekali mengungkap atau menerangkan keadaan atau situasi di akhirat. Banyak sekalinya ayat-ayat di ini yang Makkiyahnya yang mengungkap, yang menerangkan itu kondisi di akhirat. Di dua surat ini juga sama. Ini korelasinya ada kesamaan. Di dalam surat Al-Infitor dan surat Al-Muttaffifin ini ada taudihu ahwalil yaumil kiamat. Yang ada sama-sama di dalamnya terdapat penjelasan, keterangan tentang situasi, kondisi, keadaan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, tentang catatan amal, ada kesamaannya tentang catatan amal. Di dalam surat sebelumnya, di dalam surat Al-Infitor, Allah berfirman di ayat ini, inna alaikum lahafizin kiroman katibin, sesungguhnya atas kalian itu ada penjaga atau selalu ada malaikat yang menyertai. Ya, ini juga pernah kan di surat yang Raqib Atid, itu yang ada kata-kata Raqib Atid itu di ayat apa ya? Yaitu yang menerangkan bahwa malaikat itu selalu menyertai, melihat, mengawasi dan mencatat. Ini di surat ini nih, di ayat ini, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya atas kalian itu ada, kalau ini terjemah harfiahnya yang menjaga, yang memelihara, kiroman katibin. Nah, itu mereka lah yang menulis. Kan tidak boleh ada terlewat, berarti tidak boleh ada amal manusia yang tidak tercatat oleh malaikat, itu tidak boleh dan memang tidak ada. Semuanya lengkap. Seperti yang pernah juga kan beberapa kalinya baru-baru ini ya, belum lama, ketika orang-orang kafir itu menerima catatan amal mereka sendiri, mereka kan kaget luar biasa. Ini kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil lengkap semuanya ada di sana. Padahal catatan amal mereka sendiri, mereka malas lihatnya. Mereka aing gitu. Gini kan aya aduh sugan teh mau ditulisi katunya nuletik mah teu bisa, semuanya lengkap. Artinya jangan ada yang dianggap enteng. Jangan ada yang dianggap kecil. Kalau untuk amal soleh artinya diabaikan, berartinya karena dianggap kecil, dianggap enteng. Kalau untuk dosa malah ya dilakukan karena dianggap wah pira-pira nu kieu. Padahal kan Allah juga sudah menerangkannya di beberapa ayat juga, yang paling jelas itu ayat di surat Al-Zalzalah kan. Di ujungnya justru yang seperti ini malah yang bagi Abu Bakar ayat ini membuat Abu Bakar nangis ayat itu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun artinya ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, lengkap semuanya tahkiroman katibin. Jadi ayat Al-Infitornya Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin,
Yang atas kalian itu ada malaikat yang menjaga. Kalau di sini terjemah harfiahnya ya, ternyata ini kiroman katibin, malaikat yang mulia, malaikat yang mencatat seluruh amal. Nah, kemudian di surat ini, di surat Al-Mutaffifin, ya Allah menerangkan apa sih yang dicatat oleh Al-Hafizin di ayat tadi ini di ayat inna alaikum la hafizin. Malaikat yang disebut hafizin di sini kan yaitu kiroman katibin, ya malaikat pencatat. Nah, yang dicatatnya apa? Secara garis besar di dalam surat Al-Mutaffifin ya ini Allah menyebut yang ditulisnya itu adalah kitabum marqum. Kitabum marqum itu nantinya ada dua, ada Illiyun, ada Sijin. Kalau Illiyun itu untuk yang baik, kalau Sijin itu untuk yang buruk. Prasasti, kalau yang baiknya amat sangat baik, nah nanti akan ada Hall of Fame di surga. Oh, ada tuh. Emang Las Vegas unggul yang punya Hall of Fame. Di trotoar teh aya bintang tuluy ngaranna ditulis, terus telapak tanganna diabadikan. Kelakuan jelema ke diiliin mending kitu mah. Namanya ditulis, amalnya juga ditulis. Namanya ditulis model Abu Bakar lah gitunya, amalnya apa, ya itu prasastina nanti di akhirat. Firaun juga ada. Tak iya anu yang ditulis oleh kiroman katibin. Di surat ini Allah menyebutnya kitabum marqum, catatan amalnya. Marqum itu asalnya marqum secara bahasa mah diberi nomor. Marqum itu diberi nomor. Ya tadi diabadikan lah. Ya kan orang-orang yang istimewa baiknya juga istimewa buruknya. Untuk yang baik itu di apa namanya, di iliyin namanya ya, catatan amalnya nanti akan disimpan di sana, iliyin diabadikan, diprasastikan lah itu. Kemudian sijin ini juga untuk orang-orang yang buruknya keterlaluan. Tidak semua orang bisa masuk ke sana tercatat, wah biasa-biasa tuh harus yang istimewa ini. Nah, kiroman katibin, nah di surat ini yang ditulis oleh malaikat itu adalah, nah di ayat ini ayat ini juga namanya apa namanya, ayat ini juga kan globalnya kitabum marqum itu yang seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, ya korelasi keempatnya antara surat Al-Mutaffifin ya dengan surat sebelumnya Al-Infitor. Seperti juga yang kemarin Al-Insyikok juga sama, menerangkan dua kelompok orang pada akhirnya. Ya Allah menerangkan pembagian manusia menjadi dua kelompok, yaitu abror dan fujjar. Di surat ini abror itu yang albiru berarti kan. Abror itu jama dari al-bar, al-abror jama dari al-bar. Al-bar itu orang yang melakukan albir. Al-birru orangnya, al-barru jamanya al-abror. Yang istimewa berarti. Nyata Ahmad Albar, aduh. Luar biasa nama tuh, hayang eta. Tapi harus sesuai gitu, harus sesuai atau dengan amalannya seorang Ahmad, seorang yang terpuji dan amalannya albiru unggul. Eta mantap luar biasa. Tapi itulah apa artinya sebuah nama. Aja lama mah naon gitu, ketang tidak sesuai nama. Kalau Allah pasti sesuai nama semuanya.
Nah, ada dua kelompok orang, ini dua yang istimewanya yang disebut di surat Al-Mutaffifin itu, yaitu Al-Abror, orang yang baiknya luar biasa, dan Funjar, yaitu orang yang buruknya luar biasa. Makanya sampai diabadikan, diprasastikan itu amalan mereka ditulis, nanti semuanya bisa membaca, berarti melihat. Nah, dua kelompok orang Al-Abror dan Al-Fujjarnya di dua surat ini ada Al-Abror dan Al-Fujjar. Kemudian Allah juga di dua surat ini menerangkan tempat akhir. Kul wa zakara ma'ala kulli fariqin. Allah menerangkan akhir, munci urang mah akhir dari kiprah, akhir dari perjalanan, akhir dari sepak terjang mereka itu bagaimana. Ya Fir'aun ya nih, si Fujar pasti ini si yang paling fujar itunya manusia itu Fir'aun. Di dunia kan sepak terjangnya di dunia berakhir dengan ditenggelamkan di laut. Itu kan bukan akhir segala-galanya. Kan bukan akhir segala-galanya bagi Fir'aun, ditenggelamkan di laut oleh Allah, bukan akhir dari segala-galanya, justru itu awal dari azab yang awal dari azab yang lebih besar. Di dunia mungkin saukur dilalap-lalap punggul, paeh udah keburu paeh atuh kumaha di dunia mah atuh oleh Allah diazab udah keburu paeh atuh. Kemudian tadi kaum Nabi Lut kan dibalikan gitunya, dihujani batu dibalikan, udah keburu paeh jadi we ngeusan. Nah setelah itu, setelah mereka mati, terus yang akan mereka jalani apa? Justru itu awal dari azab yang sesungguhnya. Dimulailah dari azab kubur dan nanti akan ini kan, makanya akhir yang benar-benar akhirnya di mana? Akhir yang benar-benar akhir itu ya bagi dua kelompok tadi di mana? Kalau Al-Abror tentunya di surga, kalau Al-Fujjar, nah itulah sepak terjang mereka berakhir di sana. Ya Allah menerangkan akhir dari kedua kelompok itu, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya, Al-Abror itu ke surga, kemudian Al-Fujjar itu ke neraka. Kemudian ada ini di sini dimuatnya dia pun mengutip dari satu kitab yang namanya Al-Bahrul Muhit. Ini penulis kitab At-Tafsirul Munir ini yang mengutip dari kitab Al-Bahrul Muhit. Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit itu penulisnya memuat gitu satu statement dari seorang ulama ya namanya Abu Hayyan. Ini terkenalnya Abu Hayyan, statementnya juga banyak dikutip, dipakai gitulahnya oleh para ulama. Abu Hayyan mengatakan, lama zakaro ta'ala su'ada awal ashkiya'a wa yaumal jazai wa azma sya'ni yaumihi. Ketika Allah menerangkan orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka, juga tentang balasannya, kemudian juga tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sekali lagi nih ya, ini Abu Hayyan mengatakan nih, ketika Allah menerangkan kelompok orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka, kemudian menerangkan hari pembalasan, juga tentang bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat. Allah menerangkan apa yang Allah janjikan bagi sebagian. Ya, Allah menerangkan apa yang Allah janjikan bagi sebagian orang-orang yang durhaka. Dan Allah mengingatkan mereka, ya Allah mengingatkan orang-orang yang durhaka dengan apa yang paling hina. Ya, apa yang paling hina, apa yang paling rendah dari perbuatan durhaka itu.
Di antaranya apa? Di antara yang paling hina, yang paling hina lah, kedurhakaan paling hina. Di antaranya bukan yang palingnya, di antara kedurhakaan yang paling hina itu adalah at-tatfif. Ya iya, at-tatfif itu ya itu al-mutaffifin, itu di antara kedurhakaan itu yang ya, di antara kedurhakaan yang paling hina yaitu at-tatfif. Allazi yakadu yajdi. Nah, ini yang tadi saya katakan, karena dengan at-tatfif itu la yakadu yajdi syai'an fi tasmiril mali wa tanmiyatihi. Karena dengan at-tatfif itu ada hak orang lain yang sengaja diambil, yang dengan harta tersebut itu kemudian akan tumbuh lah katakanlahnya. Ya si hartanya itu akan tumbuh, itu akan mengalir, akan tumbuh, dan ya kemudian ya itulah kalau harta kemudian kan dipakai, dimakan. Nah, sementara di dalam hartanya itu ada yang didapatnya itu melalui cara seperti ini, tatfif, yaitu mencurang di dalam takaran atau timbangan. Jadi surat ini kan memunculkan secara khusus dosa tersebut gitu ya kan, itu disebut secara khusus wailun lil mutaffifin. Itu dosa yang secara khusus disebut oleh Allah gitu, wailun lil mutaffifin. Bisa jadi ini sederajat dengan wailun lil musallin. Sama beratnya berarti ini masalahnya. Allah menyebut secara khusus, nah ini Abu Hayyan nih ya, sampai oleh Al-Bahrul Muhit, oleh penulis Al-Bahrul Muhit dikutip di pernyataan Ibnu Hayyan. Kemudian oleh penulis ini yang kitab yang sedang kita kajinya atau Tafsirul Munir juga ini dikutip. Nah, Abu Hayyan mengatakan ketika Allah menerangkan kelompok orang yang berbahagia dan yang celaka, kemudian Allah menerangkan hari pembalasan, kemudian menerangkan bagaimana dahsyatnya hari akhirat, hari kiamat. Nah, Allah menerangkan juga apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang durhaka tersebut. Dan di antaranya, nah Allah mengingatkan, di antara dosa yang, di antaranya bukan yang paling sih ya, di antara dosa yang paling hina untuk dilakukan adalah at-tatfif, yaitu curang ya, dalamnya tadilah at-tatfifnya. Di antara yang dosa yang paling hina yang dilakukan oleh manusia itu adalah at-tatfif. Sepertinya karena ini pernah menjadi dosa satu kaum di zaman Nabi Syuaib, dan dengan dosa itulah Allah mengazab mereka. Dan kemudian gitunya la yakadu yajri syai'an fis tasmiril mali wa tanmiyatihi. Nah, karena ini dengan harta yang didapat dengan cara demikian, ini kan masalahnya panjang berarti. Karena harta itu pasti nantinya kan akan dipakai dimakan. Nah, sementara tadi Rasulullah menyabdakan kullul lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Nah, setiap diri, setiap jasad lah dagingnya terjemah namanya, setiap jasad, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram itu neraka yang paling pantas menjadi bagiannya. Tatahnya korelasi antara surat sebelumnya, surat Al-Infitor, dengan surat Al-Mutaffifin ya, yang ini. Ada empatnya tadinya korelasinya, keterkaitan antara surat Al-Infitor dengan surat Al-Mutaffifin. Nah, satu intinya diulangi sekilas saja nih ya. Yang pertama, korelasi yang pertama yaitu di surat Al-Infitor Allah menerangkan tentang hari kiamat, di mana hal ini ini adalah ancaman, harus dirasa ini benar-benar ancaman itu bagi orang-orang yang durhaka.
Ya karena bagaimana Allah mengisahkan, Allah menerangkan tentang akhirat, di mana kan Allah mewajibkan setiap manusia itu meyakini akan hal ini. Artinya ini adalah ancaman itu bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian di ayat ini Allah menyambungnya dengan salah satu, gitu. Salah satu, kalau kata Abu Hayyan tadi, salah satu dosa yang paling hina yang dilakukan oleh manusia itu adalah at-tatfif. Yang ternyata masalahnya panjang kan, masalahnya panjang. Bukan hanya sampai di sana, at-tatfifnya sendiri, dosa hasil dari at-tatfif tadi akan terus panjang kan masalahnya. Mendapatkan harta dengan cara demikian kan dosanya bukan dosanya, iya dosa at-tatfifnya itu juga sudah dosa besar, itu sudah dosa yang hina lah gitunya, mengambil hak orang dengan cara demikian. Nah terus kan masalahnya berlanjut, bukan hanya sampai di situ, sampai kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Kemudian yang kedua, pada 2 surat ini Allah menerangkan tentang situasi hari kiamat atau situasi di akhirat. Kemudian yang ketiga, korelasinya di dalam surat Al-Infitor Allah menerangkan bahwa intinya seluruh amal manusia itu dicatat, dan di surat ini ada yang catatannya itu sampai kepada markum, di cirian, ditandai, ini yang istimewa. Ada 2 kan, untuk yang baik itu ada iliyun namanya, kalau untuk yang buruk itu sijin. Ya nanti di surat ini ya ada pembahasan tentang iliyun dan sijin. Kemudian yang keempat, Allah menerangkan 2 kelompok manusia, yaitu al-abror dan al-fujjar, serta akhir dari perjalanan, akhir dari sepak terjang, itulah. Ya 2 kelompok tersebut, al-abror itu berakhir di surga dan al-fujjar berakhir di dalam neraka. Kemudian tadi Al-Hayyan mengatakan demikianlah di antara dosa yang paling hina untuk yang dilakukan oleh manusia itu adalah at-tatfif. Nah, karena masalahnya bukan hanya sekedar pekerjaannya itu saja, tapi masalahnya masih panjang. Ya, dari pekerjaan itu, dari dosa tersebut akan terus bersambung kepada dosa-dosa yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, garis besar. Ini sesuai dengan kita mengikuti pola di sini kan, membahas mengkaji ini ya, mengkaji tafsirnya, mengikuti pola yang ini kitab ini At-Tafsirul Munir. Poin ketiga yaitu garis besar atau makna global. Yang pertama tadi nama surat Al-Mutaffifin, yang kedua korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya, yang ketiga sekarang makna global. Ini cukup panjang sebetulnya karena ayatnya juga banyak, ada 36. Nah, yang pertama ya makna global atau garis besarnya dari surat ini. Yang pertama, surat ini seperti mayoritas surat-surat Makkiyah ini tentang akidah, untuk membangun akidah, membangun keyakinan yang benar dan kokoh. Kokoh gak ada salah mah percuma. Si Abu Lahab kekeh lain kokoh teman. Abu Lahab meni kekeh we akidahna eta, da salah atuh. Harus benar. Ya akidah itu fitrah. Akidah itu ada fitrah, itu artinya ya itulah yang namanya manusia, bagian dari manusia, tidak bisa diabaikan. Tidak bisa tidak dipenuhi, tidak bisa dibantah, apalagi dihilangkan, nggak akan bisa. Makanya tidak ada manusia yang tidak berakidah, itu nggak akan ada.
Masalahnya kan benar dan salah kan, ada yang berakidah benar, ada yang berakidah yang salah. Karena akidah itu fitrah yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa tidak dipenuhi, tidak bisa disanggah, itu dibantah dan apalagi dihilangkan, nggak akan bisa. Nah, Allahnya di surat ini Allah mengawalinya seperti mayoritas surat-surat Makkiyah, Allah bicara soal akidah. Dan juga Allah secara khususnya wa ala takhsis, Allah menerangkan situasi dan kondisi pada hari kiamat serta bagaimana mengerikannya akhirat. Ya, bagaimana mengerikannya alam akhiratnya, di mana akhirat itu kan tahapan akhir perjalanan manusia itu kan di akhirat. Nah, kalau di kitab Burikok juga pernahnya di kitab Burikok di awal-awal malah landasan Imam Bukhari nya di kitab Burikok, kajian Fathul Bari nya kitab Burikok tentang ini melembutkan hati. Ya, kitab Burikok itu tujuannya, maksudnya gitunya, targetnya adalah melembutkan hati. Yang dimaksud melembutkan hati di sini adalah memiliki hati yang mudah menerima petunjuk, ya, yang mudah gitu diarahkan, dituntun, dibimbing gitu ke jalan yang benar. Artinya itu mudah hanya menerima hidayah. Nah, di dalam kitab Burikok Imam Bukhari di dalam kitab Burikok itu kan untuk sebagai pondasinya dalam membahas kitab Burikok itu adalah dengan 2 hadis. Yang saya ingat itu, satu, kehidupan sesungguhnya itu adalah akhirat. Nyala Aisyah ila Aisul Akhirah, itu ayat itu dijadikan pondasi nih, dijadikan dasar oleh Imam Bukhari untuk membangun lah gitunya, untuk membangun manusia yang memiliki hati yang lembut. Ya, dengan mana yang tadinya hati yang lembut itunya bukan yang sensi. Ini gele. Bukan yang apa namanya? Naon ngaranna teh atuh. Pokoknya mau eta maksudnya. Di itu Imam Bukhari melandasinya dengan ini nih yang paling awal, artinya yang paling dasar gitunya, yaitu Imam Bukhari menyampaikan hadis Rasulullah menyabdakan la Aisyah illa Aisul Akhirah. Kalau terjemah harfiahnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu terjemah harfiahnya demikian. Nah, maksudnya adalah bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu, melainkan kehidupan, artinya hidup yang sesungguhnya itu nanti di akhirat, bukan yang sekarang. Ini kan penjelasan dari ada ayat yang innamal hayatud dunya laibun wa dunya mah geuningan heureuy, artinya bukan yang sesungguhnya, walahun, dan hal-hal yang memalingkan dari kewajiban, dari kemestian sebagai manusia di dunia harus bagaimana, itu dilahunkan, dipalingkan oleh dunia. Itu hanya satu. Nah, Imam Bukhari mengawali kitab Burikok itu dengan itu harus menjadi landasan, harus menjadi percaya, bahkan yakin. Membingungkan nggak kalimat percaya bahkan yakin? Yang percaya belum tentu sampai yakin. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan al yakinu al imanu kulluhu, yakin itu kalau iman sudah sempurna. Nu percaya yakin tuh. Oh, belum tentu turun naik teh nu percaya, tapi lamun nunggu nopi karena yakin mau buleud wah mau turun deui. Mau regrog cek urang Sunda mah. Orang-orang yang imannya sudah sempurna tapi yakin. Tapi karena yakin nya sok
terus kejar gitu, harus sampai yakin. Tuh di Al-Baqarah kan bunyinya wa bil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun. Wa bil akhirati hum, tah ada kana ka akhirat mah kudu yakin, teu cukup ku iman sebutan teh lah. Wa bil akhirati hum, padahal di awalnya Allah sudah menyebut kata yu'minun, beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minun di dieu ge, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Oh, beda. Untuk akhirat mah yakin. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, Rasulullah sudah menyabdakan demikian, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu melalui jadi melalui melainkan nah hanya betkadinya karena kan di dunia sementara ternyata kita sudah melihat orang yang banyak orang yang sudah meninggalkan dunia, berarti tahap hidup dunia bagi mereka sudah selesai. Mereka sudah ada di tahap hidup berikutnya, yaitu alam kubur, alam barzakh. Apa di sana abadi? Sementara itu juga akan berakhir ketika terjadi kiamat. Bergantilah tempat hidup manusia, pindah lagi ke alam yang baru. Karena kiamat ini kan seluruh alam raya dihancurkan. Alam raya itu termasuk alam kubur berartinya. Ya kan, alam raya itu termasuk alam kubur, juga akan dihilangkan, dihancurkan, semua dihancurkan, dihilangkan, pindah ke tempat yang baru. Nah, inilah alam akhirat, dan di sana juga tidak langsung surga atau neraka. Muncul dulu di alam mahsyar. Di sana juga ternyata lama. Di dunia paling sebentar. Berapa tahun di dunia? Yang paling lama di mahsyar juga lama. 1 hari di mahsyar sama dengan 50.000 tahun di bumi. Inilah yang ke surga teh dengan hirup di mahsyar heula lama. Di mahsyar dulu ya, di mana di mahsyar itu kan sudah banyak juga hadis kan yang menggambarkan situasi mahsyar seperti apa. Tetap saja ada dua, ada nikmat, ada azab. Di alam kubur juga ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di mahsyar juga ada nikmat mahsyar dan azab mahsyar. Terakhir eta kehidupan nu tadi teh akhir dari perjalanan manusia. Apakah ke surga atau neraka? Kalau setelah masuk surga tidak akan pindah lagi, di situ abadi. Ini sok ngebayangkeunnya, kalau sudah masuk surga tidak akan keluar, tidak akan pindah, tidak akan mati, di situ abadi manusia teh hidup teh di dinya sebenarnya mah. Ya kalau orang kafir yang masuk neraka dan abadi, ya disitulah tempat akhir bagi mereka, di dalam neraka dan abadi. Terus apa di dalam neraka? Azab, gak ada yang lain. Nah di dalam surga itu tempat terakhir gitunya hidup manusia, tidak akan pindah lagi, tidak akan keluar lagi, tidak akan pindah, tidak akan keluar dari surga, tidak akan pindah, tidak akan mati. Di situ hidup selama-lamanya dan hanya kenikmatan. Bosan berenangnya, siapa satu ujung mikir teh sebeli geuleuh kitu. Di surga teh kun senang-senang wunggul beureun bosannya akan bae mung maca urang teh atuh ka ditu baturan Firaun. Mikir teh sok kemana wae dipikir jadi hoream ka surgana ge lantaran dipikir senang-senang beureunnya monoton beureun bosan bae mung maca urang teh. Kok ditu atuh baturan tuh Firaun jeung Qarun jeung Abu Lahab. Itu akhirnya akhir dari itulah ke ini yang di seperti ini paling ya wonggol paling kakara hiji ya, di catatan saya ada 7 gitu. Makna globalnya garis besar dari surat ini, yang pertama ini surat ini seperti surat Makkiyah pada umumnya, ini menerangkan akidah
Karena semuanya dibangun dari sini, atau sedikit lahnya menyimpang, ulah ketang menyimpang tuh melebar. Bahasa Arabnya akidah, bahasa kitanya keyakinan, ideologi, keyakinan sekitar itulah mungkinnya bahasa Indonesianya. Akidah itu bahasa Arabnya. Akidah itu artinya tali. Di mana keyakinan seseorang itu dalam bahasa Arab disebut akidah. Tali itu, akidah itu adanya di dalam hati. Jadi tali di dalam hatinya seperti apa? Itu nanti akan tergambar pada amalan anggota badan. Kenapa disebut akidah? Ini digambarkannya seperti tali itunya. Kalau seekor kambing yang diikat dengan tali 2 meter, kira-kira kambing ini bisa melangkah kemana? Seperti apa? Mau leuwih ti 2 meter, pan talina ge sakitu. Artinya apa yang dilakukan oleh si kambing ini tergantung kepada ya talinya. Ya, artinya si kambing ini mau kemana, mau pergi kemana tergantung talinya. Beda dengan kambing yang diberi tali 5 meternya, 5 meteran. Ini maksudnya bahwa kenapa keyakinan, ideologi seseorang itu dalam bahasa Arabnya akidah. Inilah yang menentukan amal. Mau seperti apa amal seseorang ya tergantung akidahnya. Semestinya onggoh ditayeu sekarang onggoh mah hese. Kalau orang kafir itu adalah, Allah menyebut orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima agama Islam yang Allah turunkan. Oleh mereka kan tidak dianut kan? Orang kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima agama Islam yang Allah turunkan. Amal mereka seperti apa? Ya, amal mereka seperti apa? Ya, sesuailah dengan apa yang mereka yakini. Nah, orang Islam itu akidahnya adalah 2 kalimat syahadat. Semestinya semua amalannya itu terikat oleh akidahnya 2 kalimat syahadat. Artinya jangan melanggar pernyataan aku yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan melanggar keyakinan dirinya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Pan eta tali nantinya itu kan pengikat amal seorang muslim. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Eta akidah orang Islam teh. Aneh daya orang Islam musyrik, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi syirik, tapi eta tapi eta anu goreng patut. Akidahnya lemah berarti eta masalah nanti. Kenapa ada orang Islam yang melakukan syirik? Kenapa ada orang Islam yang musyrik? Lemah akidahnya berarti eta keyakinannya eta. Ini yang dibangun oleh Allah dengan surat-surat Makkiyah itu membangun dan mengokohkan keyakinan. Di mana keyakinan yang benar itu adalah yang Allah tetapkan, yaitu 2 kalimat syahadat. Selain itu salah akidahnya. Ya, manusia yang memiliki keyakinan selain 2 kalimat syahadat salah di mata Allah, dan dosa paling mendasar eta mah. Nah, orang yang sudah berakidah yang benar 2 kalimat syahadat, nah ini harus kokoh akidahnya. Jangan sampai menjadi hal yang aneh seperti barusan. Orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah berarti kan hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah, apalagi kan wahdahu yang hanya satu-satunya. Segitu dijelaskan. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu yang hanya satu-satunya, la syarikalahu tidak ada sekutu. Ongko eta dina hatena, tapi lemah berarti akidah orang Islam kalau demikian. Kemudian yang kedua, mengakui meyakini Muhammad utusan Allah, tapi amalnya tidak mengikuti. Lemah berarti akidah nawe anggar dulu lemah. Di mana keyakinannya bahwa Muhammad itu utusan Allah? Jadi ngajarkan teu diturut. Marentah teu digugu.
Itu berarti iman kan tadi kan Ibnu Mas'ud mengatakan kalau yakin itu iman yang sudah sempurna. Iman masalahnya berarti nyakidah teh. Imannya bermasalah. Dan masalah keimanan itu dari dari ilmu lah. Imannya bermasalah kenapa? Dari ilmu. Dia mah dua serangkai iman dan itu nggak bisa dipisahkan. Saling keterkaitan. Yang beriman harus berilmu, yang berilmu harus beriman. Dan inilah pondasi itu untuk beragama Islam yang tadi yang benar dan kokoh. Ngeri masalah nama ada di sini.